Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, pagi hari ini menjelang siang, ya saya sebelum membagikan firman Tuhan, saya mau memperkenalkan diri. Saya bernama Yongki, ya didampingi oleh istri, ya boleh bangkit berdiri, Sisilia dan anak kami 3, satu lagi ada Trip, Annabel, Aaron. Dan saya juga didampingi sama teman-teman kompak, teman-teman Komsel yang sudah melalui perjalanan hidup bersama Tuhan 19 tahun, boleh bangkit berdiri. Pak Dede, Bu Lina, kakak rohani saya, ini juga adik-adik rohani saya. Ya, saya percaya pagi hari ini ketika saya menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan disertai dengan kesaksian, ini semua hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, bolehkah kita sama-sama berdoa sebelum menerima kebenaran firman Tuhan? Tuhan, ini kami Tuhan, ketika kami duduk tenang di bawah kaki-Mu, kami tahu Tuhan, Kau sendiri yang mengajarkan pada setiap kami. Buka hati kami Tuhan untuk terus melihat dan merasakan bahwa kuasa, kasih dan kebenaran-Mu terus menyertai dan melingkupi kami semua. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Saya disclaimer dulu ya, minggu lalu Pak Jeff membagikan kesepakatan dalam pengampunan. Ya, kita tahu Pak Jeff itu udah kita akui sebagai bapak dan juga sebagai guru ya. Kalau mengajarkan pasti ya Bapak Ibu saudara-saudari di sini mendapatkan sesuatu. Izinkan saya mengajar juga tapi dengan kapasitas saya yang jauh di bawah Pak Jeff. Jadi kalau ada salah-salah kata, ya salah-salah ucap harap dimaklum. Ya Bang Darin, dimaklum ya Bang Darin ya. Saya takut ya tentunya saya percaya jemaat juga yang menonton mengetahui bahwa kuasa kesepakatan itu sebenarnya di pagi hari juga tadi saya ngomong sama Bang Darwin, sampai tadi di ruangan juga sebenarnya saya mesti berseri Bang. Cuman ya diundangnya sekali ya udahlah gak apa-apa lah. Kira-kira mau selesai jam 2 apa jam 3 nih Bang? Enggak, tetap durasi ya. Jadi saya akan membagikan apa yang saya alami bersama Tuhan. Ya tentunya di dalam kesepakatan. Kuasa kesepakatan dalam iman bicara iman setiap kita pasti ngalamin bertumbuh. Dan kita akan membawa yang namanya pertumbuhan ini menghasilkan buah-buah. Buah apa? Buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, dan buah keserupaan dengan Kristus. Bilang, colek kiri kanan, hasilin buah bro, sis. Ya. Hasilin buah ya. Jangan jadi pendengar, enak nih ruangannya, AC-nya dingin bang, suasananya mendukung gitu ya. Pokoknya saya mau duduk tenang di dalam ibadah. Enggak ya, tapi kita mau menghasilkan buah. Kuasa kesepakatan dalam iman, next slide. Kita percaya dari Matius 18 ayat 19-20, karena di sini jemaatnya yang ibadah 2 lebih banyak, bolehkah saya minta dengan hormat kita bacanya bareng-bareng. Cuman 2 ayat kok, enggak 2 pasal. 2 ayat ya, kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, keren gak? Keren banget. 2, 3 orang bersepakat. Ada Yesus di tengah-tengah mereka. Bahayanya kalau di dalam komunitas atau kompak mereka berkumpul, mereka lupa. Dan mereka gak merasakan adanya Tuhan. Yang mereka rasakan adanya masalah. Adanya konflik. Adanya apa? Pencederaan. Adanya apa? Pertikaian. Adanya apa lagi? Penghakiman. Untungnya gak ada di sini Bang ya. Di Kelapa Gading aja yang kayak gitu. Di sini gak ada ya. Ternyata ketika kehadiran Tuhan
ada di tengah-tengah mereka, saya mau katakan, konflik terselesaikan. Perpecahan diganti jadi persatuan. Kesehatian, penghakiman diganti jadi apa? Penerimaan. Terjadi nggak kompak ataupun komunitas seperti yang tadi saya katakan? Terjadi, tapi ingat, ketika kita balik sepakat sehati, minta Tuhan yang selesain. Sekali lagi ya, minta Tuhan selesain, tapi pasti Tuhan bisa pakai pemimpin, penatua di tempat ini. Tetap harus ada campur tangannya anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Maka bisa terselesaikan. Oke? Dari kesepakatan ini membuat saya secara pribadi, saya begitu banyak pengalaman kesepakatan, tapi saya nggak bisa cerita banyak di tempat ini. Saya akan singkat dan saya juga akan menyatakan bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu kita harus teliti dan kita harus alami. Sekali lagi ya, kita harus teliti, kita harus alami. Jangan sampai kita nggak pernah mau meneliti dan kita nggak percaya kita bisa ngalami firman ini. Nah itu jadinya apa? Cuman pengetahuan. Kalau banyak pengetahuan yang kita terima, akhirnya mau tahu jadi apa? Mau tahu? Kayaknya nggak ada yang respon nih bang. Ya Farisi. Kalau anak zaman now bilang apa? Jadinya apa? Sok tahu. Padahal jarang makan tahu. Ketika kita tahu firman Tuhan ini ada dampak buat hidup kita. Kita harusnya apa? Firm. Saya mau sepakat. Sepakat yang benar-benar harus terjadi bersama apa? Pasangan, keluarga, baru keluar. Jangan bersepakat di luar, begitu banyak sepakat di pelayanan, bawa pulang ke rumah. Tidak terjadi yang namanya kesepakatan, yang ada apa? Konflik. Mama papa pelayanan terus, kita gak diperhatiin. Atau anak-anak muda banyak sekali pelayanan dari pagi sampai malam. Nggak betah di rumah. Itu belum sepakat menurut saya. Dimulai dari rumah membawa dampak keluar. Karena kita di sini keluarga, ini firmannya juga buat saya. Bilang sepakat, colek kiri kanan, sepakat dari keluarga dulu ya. Dari pasangan dulu ya. Baru kita keluarnya benar. Next slide kita bisa lihat kebenaran firman Tuhan. Izinkan pagi hari ini kita meneliti bersama-sama dan kita juga ingin mengalami firman Tuhan ini bersama-sama. Ya. Di dalam Markus 2 ayat 3 dan 4 ya, saya akan bacakan. Ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sesudah terbuka. Mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saudara-saudara dan saudari, gampang gak nolong orang lumpuh ini? Siapa yang bilang gampang boleh angkat tangan? Kayaknya gak ada bang. Oke sekarang saya tanya, siapa yang bilang susah boleh angkat tangan? Nah saya percaya yang gak angkat tangan dia lagi bingung. Antara gampang atau susah. Atau juga maaf ya lagi tertidur kali bang hari ini. Ya, bolehkah saya undang 4 orang ya beserta 4 orang sahabat maju ke depan? Udah ada orangnya? Boleh bantu saya 4 orang maju ke depan, jangan ragu-ragu. Ya 4 orang besar tepuk tangan ya 4 orang. Dan 1 orang yang simulasinya lumpuh. Boleh silakan, jangan malu-malu. Di sini aja keluarga ya. Keluarga sini ya di sini. Ya. Ya 4 orang sahabat, ini kita kasih lihat simulasi. Yang mana yang simulasi aja, lumpuh yang ini nih kayaknya. Ya ini ya. Nggak mungkin yang ini yang lumpuh nih. Nanti bahaya ya. Nah keberatan ya, yang ini nanti simulasi jadi orang lumpuh. Yang ini jadi 4 sahabatnya ya. Nah kalau tadi pagi Bang Darwin udah jadi Yesus ya. Kak Indra sekarang boleh. Iya. Ya jadi Yesusnya nih ya. Yesus kan lagi ngajar. Nih rame nih kayak gini nih, rame orang lagi naik ke atas Yesus nih ya. Kak Indra Yesus nih ya. Nah tadi pada bilang sulit. Coba cerita bener sulit apa enggak ya? Ya coba ya, ini orang lumpuh, kalau lumpuh berdiri enggak? Enggak ya udah tiduran. Ya.
Nah, coba angkat dari sekarang berempat. Hati-hati ya, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dengan kekuatan, kesungguhan hati. Ya, angkat pelan-pelan dari palanya, amanin ya. Ya, wah. Ya, kira-kira mau muter dulu 2 kali, Pak? Biar kelihatan sulit. Apa mau 1 kali muter dulu, Pak? Nggak usah ya, nggak usah. Oke, sekarang jalan, bawa pelan-pelan, tetap di dalam hadirat Tuhan. Yang lumpuh percaya aja, udah berserah aja dia. Ya, pelan-pelan, hati-hati ya. Ya, yang lumpuh katanya mau muter-muter lagi ya, Pak. Oke, baringkan pelan-pelan ya. Dia beneran tidur, polisi di foto nih kayaknya. Ya, udah. Terus bagian Yesus lakukan apa? Dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Udah sembuh. Sembuh. Simak dong, sembuh dong. Terus peluk Yesus dong, peluk Yesusnya dong, peluk. Waduh. Jangan lupa peluk sahabat-sahabatnya dong yang ngangkat. Wah, udah sembuh. Wah, udah sembuh. Wah, udah sembuh. Sukacita kan? Sukacita, tapi prosesnya dari awal itu belum sukacita. Masih bingung, ya silakan. Boleh. Prosesnya nggak gampang. Proses yang harus kita pelajari, next slide. Kita bisa lihat ketika teman-teman atau 4 sahabat ini punya 3K yang penting, yaitu pertama ada keputusan. Mereka memutuskan bersama-sama. Yang kedua mereka apa? Komitmen. Dibutuhkan komitmen untuk bawa orang ini ngalamin kesembuhan. Dan ketiga, konsisten. Coba kiri kanan, kira-kira dari 3 hal ini kamu kurang yang di mana? Tanya. Kurang yang di mana? Ya. Ada yang bilang semuanya ya, sebelah sini semuanya. Saya dengar nih, apa saya salah? Saya kupingnya peka loh. Semuanya, nggak apa-apa, ini kan kita keluarga, tidak ada penghakiman ya. Itu dari hati. Kalau semua yang bilang semua nggak apa-apa. Justru hari ini kita belajar untuk semua diperlengkapi. Sekali lagi, apapun yang kurang dalam setiap komunitas atau kompak kita mau diperbarui terus. Oke, setuju ya? Yang setuju katakan amin. Amin ya. Oke, kita next slide. Kesepakatan lahir dari kepedulian. Di dalam Markus 2 ayat 3 dikatakan ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Kata digotong ini ya ada 3 poin yang kita bisa pelajari dan kita bisa hidupi bersama-sama. Mereka itu bertindak bukan hanya bersimpati. Banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang yang ada di dalam gereja cuma bilang apa? Kasihan deh lu. Kasihan deh lu. Itu artinya apa? Itu mulai menghakimi. Cuman kasihan doang, gak ada action. Yang paling penting action, bertindak. Yang kedua, sepakatan dalam kasih bukan sekedar rencana atau wacana. Banyak anak-anak Tuhan ketika cuman wacana dan rencana, akhirnya apa? Nggak praktekin hidup di dalam firman Tuhan Galatia 6 ayat 2. Ya, kita menanggung beban bersama-sama satu dengan yang lain. Makanya kita atau juga teman-teman di sini atau Bapak Ibu pernah nggak ngalamin berdoa sendirian, berjuang sendirian, bahkan berharap ada seseorang nih yang mau berjalan bersama saya di masa-masa sukar. Ternyata sulit sekali. Nah, dalam keadaan inilah sesungguhnya iman kita itu bukan hanya membutuhkan Tuhan. Kita butuh teman. Kita butuh keluarga rohani yang dekat di dalam yaitu hubungan kita. Supaya kita ngalami yang namanya apa? Kesembuhan. Makanya ketika kita punya iman terus dipelihara dan dirawat, maka kesepakatan di dalam kasih dan tindakan kita itu pasti ada hasil. Sehingga di dalam gereja sesungguhnya kita nih dipanggil
bukan untuk berjalan sendirian. Saya ulang ya, kita ada di dalam kompak, di dalam komunitas, di dalam gereja. Kita bukan hanya sendirian berjalannya. Tapi kita pastikan kita ada di dalam komunitas atau dengan kompak. Colek kiri kanan, bro sis masih tetap setia gak di komsel? Di kompak, inget loh. Saya ngomong seperti ini, Bapak Ibu mesti sadar, Abba Love itu nilai-nilainya mulainya dari mana? Dari komsel, dari kompak, baru jadi gereja ini. Ya, kenapa value ini terus diingatkan kepada saya dan saya ingatkan kepada juga jemaat di tempat ini? Karena kita tahu ketika kita lihat mungkin gak ada yang lumpuh secara fisik, tapi lumpuh secara rohani terjadi di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah komsel atau kompak kita. Maka kita sepakat ya di dalam kasih itu mengangkat mereka kembali kepada Kristus. Kita nggak mungkin bisa memulihkan orang-orang yang kerohaniannya lagi lumpuh kalau nggak bawa lagi pengalaman iman mereka kepada Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini di tempat ini mendengar setiap kebenaran firman dan juga nanti mendengar kesaksian, maka jadikanlah ini inspirasi buat Anda. Jadikan motivasi yang baru buat Anda untuk melakukan apa yang dahulu pernah kita lakukan, lakukan lagi. Itu kata Tuhan supaya kasih mula-mula kita nggak hilang. Saya dan istri dan teman-teman begitu menikmati di dalam pelayanan. Hidup saya sebelum bertobat, ya saya cerita di sini, saya hidupnya cuman satu. Ya, saya pribadi yang nggak pernah dulu sebelum bertobat nggak pernah takut sama Tuhan. Yang kedua, saya pribadi yang gak pernah takut sama orang. Istri saya saksi, umur 19 tahun saya berani berantem sama polisi. 19 tahun. Kalau bukan mentalnya orang sakit jiwa mungkin, ya saya lah orangnya. Dan yang ketiga, saya gak pernah takut sama yang namanya setan. Tahu gak kenapa? Karena setan dulu teman saya. Karena saya buat dosa, ya itu kan keinginan setan. Makanya anak-anak muda yang pernah diajarin takut sama setan, itu salah. Kita harusnya takut sama siapa? Tuhan, bukan takut sama setan. Jadi apa ketakutan saya sebelum bertobat? Cuman satu, saya takut apa? Mau tahu nggak? Kalau mau tahu saya kasih tahu, kalau enggak ya udah. Mau tahu? Kalau mau tahu bilang mau gitu. Ah, baru saya kasih tahu bang. Jawab gue. Yang di belakang semoga dengar juga. Saya cuma satu takutnya. Takut gak ada duit. Wah ketawa semua nih. Kayaknya punya pengalaman yang sama nih. Jadi saya pagi bangun selalu duit. Keberhargaan, kesuksesan saya nilai dulu hanya dengan uang. Tapi uang gak jawab kebutuhan. Sampai saya akhirnya ketemu dan ngalamin Tuhan, saya lihat ternyata benar. Ketika kita ketemu Tuhan, dijamah sama Tuhan, kita dipulihkan dari kepercayaan-kepercayaan yang salah. Makanya saya konekin ke sepakatan yang lahir dari kepedulian, saya ini bisa bertobat, bisa sembuh, karena ada orang yang peduli. Orangnya ada di sini nih, kakak rohani saya, Pak Dede sama Bu Lina. Dia mengasihi saya komsel di rumah dia, tapi saya dijemput. Bingung kan saya juga, saya bilang udah nanti saya datang, minggu depannya lagi saya dijemput. Dan berulang-ulang saya bilang nih orang aneh juga nih. Pertama aneh atau dia takut kali saya kabur kali ya. Jadi kalau yang sering dijemput jangan takut, itu anugerah namanya. Sampai hari ini saya bisa menjalin persahabatan sejati kurang lebih udah 19 tahun. Melebihi saudara saya, berdoa buat saya, menjagai saya, menghibur, menguatkan saya. Itulah sahabat sejati. Itulah keluarga. Poin yang kedua kita bisa lihat, kesepakatan teruji saat ada hambatan. Ya. Di dalam Markus 2 ayat 4a, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak, artinya terhalang. Rumah penuh,
jalan masuk tertutup. Yang kedua, tidak menyerah mereka, tapi mencari cara. Yang ketiga, kesepakatan sejati itu diuji oleh tantangan. Dikatakan, pelayanan tidak selalu mudah. Setuju apa setuju nih Bapak Ibu yang melayani? Setuju ya? Ternyata kesepakatan yang tulus itu akan terus menemukan jalan-jalannya Tuhan. Tapi kalau kesepakatan yang bulus, ngerti yang bulus? Bulus itu munafik, ada agenda, dia membuat jalan-jalan dia sendiri. Sehingga gak nemuin namanya jalan-jalan Tuhan. Makanya ketika kita sepakat dengan tulus bersama-sama teman-teman kita, jalan-jalannya Tuhan itu dibukakan. Jalan-jalannya terus dinyatakan. Karena apa? Karena dia berjalan bersama kita. Karena dia mengajar kita. Dan dia juga yang mengubah hati dan pikiran kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa kesepakatan bersama Tuhan itu sungguh teramat luar biasa. Dalam keluarga, gereja, dan pelayanan, kita pasti ada ujian. Betul ya Bang ya? Karena kan kita udah belajar jadi murid. Colek kiri kanan. Sering lulus apa lolos waktu ujian dari Tuhan? Colek sebelahnya, sering lulus apa lolos? Lagi ada ujian nih, gimana nih? Waduh. Ada yang ketawa-ketawa. Gak apa-apa Pak, yang ketawa-ketawa Ibu. Kalau ngulang lagi gak apa-apa, saya sering ngulang kok. Karena pengulangan itu bagus buat karakter saya. Karena karakter saya dibentuk ketika ada pengulangan. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gak sepakat, bangkit lagi. Kecewa, gak pilih kecewa dipulihin Tuhan. Kepahitan, dipulihin Tuhan. Itu semua saya ngalamin Bapak Ibu. Jadi setiap pemimpin Anda, bahkan maaf ya sekali maaf, penatua juga pernah ngalamin kan kekecewaan? Pernah dalam hidupnya. Tapi tidak dikuasai, bener ya Bang? Jangan sampai anak-anak Tuhan datang ke gereja, datang ibadah, datang pelayanan, yang dibawa adalah kepahitan, kekecewaan, kegeraman, iri hati. Masih ada. Pasti ujian lagi. Pasti ngulang lagi. Saya ngalamin. Sampai satu titik saya bisa ngerti. Oh, sepakat itu ternyata aplikasinya adalah apa? Ketika kita sepakat dalam setiap rencana Tuhan, pasti juga kita dituntut untuk berkorban. Colek kiri kanan, you sering berkorban apa sering ngorbanin orang? Nah udah mulai ketawa yang belakang, yang depan kayak mulai serius nih. Colek, sering berkorban apa sering ngorbanin orang? Oh ada yang bilang gini, oh saya emang gak pernah ngorbanin orang. Saya gak pernah ngorbanin orang. Paling cuman saya fitnah. Paling saya cuman suka gosipin. Paling juga saya suka intimidasi dia. Kemana? Gak komsel. Kenapa? Gak pemuritan. Kenapa? Gak jalan lagi kompaknya. Ini pertanyaan apa penghakiman? Kalau Bapak rasakan. Nada dan intonasi kita ini saat bertanya bisa mulai apa? Menghakimi. Waktu menghakimi sesungguhnya tanpa saya sadari secara pribadi. Itu saya lagi ngorbanin dia loh. Bukan saya berkorban. Makanya ketika kita lihat teladan siapa? Teladan Yesus loh. Dia mau mati di atas kayu salib. Dia berkorban buat saya dan Anda semua di tempat ini. Waktu dia berkorban, sesungguhnya kita menerima keselamatan. Waktu dia berkorban, kita baru ngerti. Oh, kesepakatan yang terjadi sebenarnya bukan dari manusia. Antara Allah Bapa dengan Allah Putra itu bersepakat. Karya untuk menyelamatkan manusia. Dia harus berkorban. Dia harus mati di atas kayu salib.
Dia tunjukkan kesepakatan sorga turun ke bumi. Makanya tidak pernah menyerah. Kita mungkin menyerah, tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus gak pernah menyerah atas hidup Anda dan saya. Seburuk dan sekelam apapun masa lalu kita, Dia tetap berkenan pada kita. Makanya ketika kesepakatan ini teruji saat ada hambatan, banyak hambatan saya alami, komunitas alami. Bahkan saya percaya juga ada begitu banyak tantangan dan rintangan. Ya, bolehkah tim multimedia kali ini setelin video dulu, kita lihat ini salah satu ya adik rohani, rekan sekerja Allah yang begitu luar biasa atas hidup saya juga. Ini ngalamin yang namanya sesuatu yang mungkin dilihat manusia gak enak, tapi saya percaya Tuhan turut bekerja. Ini namanya Fedi, ngalamin kena virus dan bakteri, menyerang otak, sempat koma, sempat pasang ventilator. Kita berdoa, kita bercucuran air mata. Kita begitu sayang pada pribadi ini. Kita lihat pertumbuhan demi pertumbuhan, pemulihan-pemulihan terjadi, kesembuhan, mujizat dinyatakan. Kekuatan dan anugerah dari Tuhan terus menyertai pribadi ini dan juga komunitas kami. Kami melihat ada begitu banyak yang memberi support pada pribadi ini. Pribadi ini adalah pribadi yang disayang Tuhan. Pribadi ini sampai hari ini menjadi PKS di mana saya berkomsel. Dan pribadi ini ada di tengah-tengah kita. Ini dia namanya Fedi. Ya, di belakang. Ya, saya undang mungkin kepada Cilina atau Fedi memungkinkan untuk ke depan. Oh ya, oke. Cicinya yang mewakili. Oke, boleh? Ya, Cilina itu. Ya, baik. Ya, ini mewakili satu komunitas ya, di belakang ada teman-temannya juga. Tantangan, rintangan apa nih Cilina ya? Ketika Fedi ngalamin sakit ya, terus juga dari dananya yang begitu besar, terus Cilina harus ngelakuin apa waktu itu? Pasti bingung ya waktu itu ya. Kita juga bingung, silakan. Betul. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya Lina, cicinya Fedi. Ya. Ya, kalau kita lihat kejadian ini sebenarnya begitu mendadak. Dalam kondisi baik-baik saja, siang harinya sore kena virus, malamnya jadi anfal. Anfal dan langsung koma di ICU. Ya, dengan kondisi dan keadaan seperti ini, saya sendiri kan di Jakarta juga baru 3 tahun. Ya kita dibilang saudara, cuman punya keluarga rohani di dalam komsel. Kondisi seperti itu saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi seperti ini. Dari kejadian itu kita butuh dana. Itu dananya tidak sedikit. Untuk di ICU itu sehari 15 sampai 20 juta. Fedi itu komanya sampai dengan 27 hari. 27 hari. Ya, kalau total di rumah sakit itu sampai 40 hari. Terus saya harus berbuat apa? Tapi saya bersyukur Fedi sebelum saya ke sini udah ada dalam komunitas. Hidup dia menjadi lebih kuat itu karena ada komunitas komsel. Saya sangat bersyukur, Tuhan baik. Tuhan sangat baik sekali. Tuhan bekerja melalui teman-teman komsel. Melihat kondisi seperti ini, teman-teman komsel tahu apa keadaan Fedi ini. Kondisi Fedi ini selama ini seperti apa. Teman-teman komsel lah yang tahu. Jadi mereka yang bergerak Pak, Bapak Ibu. Dari menghimpun dana, dari
kesepakatan berdoa, dan juga daya. Jadi kalau dana mereka dari doa, teman-teman Komsel itu mengumpulkan seluruh jemaat ya Pak Yongki ya, teman Komsel, jemaat Abolof untuk berdoa sepakat setiap pagi jam 7. Yeah. Itu mereka yang lakukan. Saya tidak tahu, yang mengkoordinir juga mereka, itu Tuhan yang menggerakkan mereka. Tuhan bekerja. Dari dana juga teman-teman juga membuat satu di media sosial. Mereka meng-create video yang seperti tadi Bapak Ibu lihat. Jadi saya juga tidak tahu dana itu terkumpul menutupi seluruh biaya rumah sakitnya Fedi sampai dengan selesai. Wow. Luar biasa Tuhan kita. Wow. Luar biasa juga Tuhan memakai Komsel untuk membantu hidup Fedi dan saya. Tuhan sangat baik. Daya juga saya setiap hari saya ditemenin. Saya kan bukan orang Jakarta. Setiap hari bolak-balik Suci. Waktu itu kejadiannya di Suci, di PIK. Jadi karena rumah sakit terdekat akhirnya masuk ke rumah sakit Suci. Setiap hari saya ditemenin sama teman-teman Komsel. Juga anak-anak di rumah mereka juga perhatikan. Jadi siapa yang lebih mengenal kita selain Tuhan? Ya teman-teman Komsel inilah yang lebih mengetahui kondisi dan keadaan kami. Saya bersyukur dan berterima kasih sekali. Tuhan melengkapi, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan Fedi dan saya di saat itu. Seperti saat ini Tuhan sedang melihatkan film bahwa dia bekerja buat saya dan Fedi. Dan mukjizat itu bisa terjadi kepada siapapun. Tuhan sangat baik. Ya, terima kasih. Amin. Bapak Ibu. Terima kasih ya, tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Terima kasih. Ya, proses untuk penggalangan dana seumur hidup saya di dalam pelayanan saya kagum sama Tuhan. Ya tadi saya di ibadah satu nggak sebut angkanya, tadi disebut sama Cilina. Itu semua di cover sama Tuhan melalui komunitas. Itu dalam 14 hari atau 12 hari kekumpul ratusan juta. Saya juga kaget-kaget dan kagum-kagum. Memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menggerakkan setiap orang-orang. Dan saya percaya penyertaan, perkenanan Tuhan bukan hanya terjadi atas Fedi dan Cilina, tapi kita semua harus terjadi, harus ngalami. Karena waktu kita ngalami apa yang terjadi, kita harus jadi saksinya. Ketika kita diberkati, sekali lagi saya ingatkan jemaat di tempat ini, kita harus jadi saluran berkat. Bilang kiri kanannya, jadi saluran berkat. Jangan dinikmatin sendiri. Ya. Kenapa saluran berkat itu kita harus terjadi? Karena yang namanya saluran, artinya kita nggak pernah kering. Artinya terus mengalir. Mengalir berkat itu bukan bicara materi, sekali lagi. Bicara saluran berkat itu kita tetap nggak mengasihi nih. Komunitas kita, kompak kita, pemimpin, pelayan-pelayan di sini. Kita harus terus penuh dengan kasih. Ya, kasih Tuhan itu sungguh nyata. Karena melalui kasih Tuhan itulah kita bisa lewati segala hambatan, segala rintangan. Ya, coba yang tadi 4 orang baru ngangkat aja, aduh berat nih, muter nggak sanggup. Coba bayangin, kalau kita bayangin ya kejadian ini terjadi zaman sekarang, di mana Abalof, MTHS, atapnya dibolongin, terus diturunin, ada yang viralin nggak? Harusnya ada. Tapi yang sekarang diviralin apa? Orang lagi berantem lah. Terus makanan difoto, di video diviralin. Terus barang-barang branded diviralin, mobil-mobil supercar diviralin. Yesusnya udah gak ada lagi. Saya ngomong agak keras di sini supaya saya bertobat, Anda juga bertobat ya. Sekarang kursi dibikin nyaman, gedung dibikin nyaman, ya AC dingin, ya musik enak, penyanyi-penyanyi, worship leader diseleksi. Tahu gak itu buat siapa? Buat
Tuhan apa buat manusia? Coba AC sekarang dimatiin. Ada yang pulang gak? Bener. Kursi, gak usah daden kursi, ngegelar aja bang. Mau tetap datang gak? Kalau kita tahu, gak ada kursi, gak ada AC, gak ada tim musik, tetap gak kita bisa nyenengin Tuhan? Kita harusnya punya sikap hati tetap menyenangkan hati Tuhan. Kalau di sini nyaman, jangan-jangan spirit ini dibawa lagi kemana? Ke Komsel harus yang nyaman. Makanannya harus enak dong. Harus ada AC dong. Harus ada kursi yang enak dong kayak di gereja. Nah kesalahan dari setiap, maaf ya, pemimpin Komsel nurutin. Kalau saya nggak pernah nurutin. Ini saya ya. Kenapa saya nggak nurutin? Dulu Komsel memang saya nggak ada uang. Kasihnya tahu buseng terus ya. Pokoknya Komsel tahu buseng. Minggu depan tahu buseng lagi. Cabai rawitnya aja dibanyakin. Jadi kan makan tahunya nggak banyak, cabainya aja banyakin. Dari sini saya belajar. Saya tahu gini loh, posisi saya ketika ada di dalam Komsel. Saya tuh diberkati. Ketika saya ada di dalam kompak, saya diberkati untuk jadi berkat. Makanya segala tantangan, hambatan, tidak ada yang bisa merintangi saya dan komunitas saya. Segala jalan pasti Tuhan yang buka. Nggak ada, kita nggak bisa buka jalan. Makanya ketika kita tahu ada kesepakatan itu benar-benar menghasilkan sesuatu yang dahsyat, kita mau pegang kesepakatan itu. Kita mau hidupi kesepakatan ini. Karena ini yang membawa dampak buat gereja, buat keluarga dan komunitas kita. Kalau kita nggak pernah bersepakat, jangan-jangan kita nggak mau diribetin, nggak mau dituntut lebih. Sama siapa? Bukan sama pemimpin di sini loh, sama Tuhan. Padahal Tuhan nggak pernah nuntut loh. Tuhan kasih kehendak bebas. Makanya setiap tantangan, rintangan yang Bapak, Ibu dan hadapi hari-hari ini, sesungguhnya itu akan terjadi yang namanya mujizat. Siapa yang mau terima mujizat dari Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan. Luar biasa bang. Angkat tangan semua. Siapa yang mau terima penderitaan, angkat tangan, jangan angkat kaki. Gak ada loh. 1, 2, 3. Masih ada bang. Di Kelapa Gading gak ada. Padahal saya mau katakan, ini kebenaran yang saya alami. Setiap kita mengalami penderitaan, di situ baru ada mujizat. Tapi kalau kita mau ngalamin mujizat, nggak ada penderitaan, saya mau katakan nggak akan terjadi bro. Karena you nggak ngalamin penderitaan. Justru di dalam penderitaan lah kita nerima yang namanya mujizat Tuhan. Dianiaya, difitnah, dihina, dihakimi. Itu siapa yang sudah ngalamin terlebih dahulu? Tuhan Yesus. Apa yang dialami oleh Tuhan, kita pasti ngalamin. Kenapa saya bisa ngomong itu? Karena di dalam kita ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Jadi kita pasti ngalami. Nggak bisa kita hindari. Nggak bisa kita milih-milih. Pasti terjadi penderitaan hidup. Tapi ingat, pasti ada mujizat. Next slide. Kesepakatan akan melahirkan terobosan. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ya, membuka atap adalah tindakan kreatif dan iman radikal. Artinya apa? Ini berurusan sama jiwa, jadi tetap bisa dilakukan. Tapi kalau enggak urusannya sama jiwa, urusannya sama ego, jangan lakukan. Nanti kalian akan ditangkap sama aparat. Ya. Kedua adalah gereja harus berpikir dan bertindak kreatif demi jiwa-jiwa yang dipercayakan. Gereja ini bicara apa? Kompak kita, Komsel kita. Gereja kecil itu adalah bicara komunitas. Kompak kita inilah yang membawa orang-orang semua harus berpikiran kreatif, inovatif. Bukan negatif thinking, netting. Dia mah orangnya susah. Gak bisa berubah bang. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bang Darwin aja yang layani, Kak Indra aja yang layani. Sebenarnya kita harusnya bawa orang ini ketemu Tuhan. Bicara dia ngalamin Tuhan.
Dia dijamah sama Tuhan. Istri saya kalau lihat saya sekarang, dia makin cinta sama saya. Kalau dulu saya mau diceraiin Bapak Ibu. Nggak layak. Nah inilah dia ketika setiap pribadi ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Maka komunitas itu memiliki tujuan yang mulia, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang rusak. Sekali lagi, banyak jiwa-jiwa yang rusak. Untungnya di sini nggak ada Bang, adanya di Kelapa Gading doang. Dan ketika kita mau nolong seseorang, kita harus membuka atap itu bicara apa? Buka diri kita. Kita mau nolong buka diri, kita mau minta tolong juga buka diri. Kita juga harus kasih waktu, kita juga harus kasih, ini penting nih, uang. Nggak mungkin nggak pakai uang ketemu orang, bener nggak Bang? Ngopi udah pasti. Kalau Tuhan gerakin dia juga butuh, ya tetap gerakin bersama tubuh Kristus, bukan sendiri. Makanya ada orang-orang pengusaha yang gerakin uangnya sendiri, akhirnya dikejar-kejar sama orang, dia yang komplain. Tapi saya dapat hikmat, kita kalau gerak selalu semua, nggak boleh sebut nama. Kita bergerak, itu yang diajarin Abel, gerak bersama tubuh, pelayanan tubuh. Jadi nggak mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan jadikan diri kita ini jadi Tuhan. Lu pokoknya kalau susah cari gue bisa selesain masalah uang, masalah apapun. Akhirnya dia kabur, nggak mau lagi layanin orang-orang seperti itu. Nah dari sinilah saya percaya bahwa membuka atap itu bicara hati kita ini kita harus buka. Tanpa hati kita buka, kita nggak bakalan menerima hasil. Next slide. Ya, kesepakatan menggerakkan surga. Di dalam Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini bukan bicara kesembuhan fisik aja loh, orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini disembuhkan dari hatinya. Kelumpuhan rohani juga sering terjadi di anak-anak Tuhan. Mulai apa? Bersungut-sungut. Mulai menghakimi pemimpin, penatua, menghakimi pasangan, menghakimi anak-anak, anak-anak menghakimi orang tua. Pokoknya iblis itu tabur segala sesuatu yang merusak. Tuhan menabur sesuatu yang membangun, menghibur, menguatkan. Iblis naburnya merusak, meruntuhkan, membinasakan. Tapi anak-anak Tuhan harus pilih yang benar. Anak-anak Tuhan harus terus melakukan apa yang tertulis. Kenapa firman Tuhan ini tertulis? Saya percaya di zaman ditulisnya firman ini pasti viral kalau zaman sekarang. Kenapa saya bilang viral? Kalau tadi Bapak Ibu lihat, awalnya mereka mengangkat orang lumpuh. Akhirnya apa? Membuka atap. Kira-kira yang punya rumah atau gedung atapnya diizinin, kasih izin gak? Saya gak yakin, gak gampang loh. Waktu diangkat atapnya dilubangi, terus semua di sini kan ngeliat nih, contoh nih ngeliat. Pasti apa? Tergerak. Ada tali gak? Ada tali gak? Dikasih tali. Ada tilam gak? Tilam. Ada tilam, diturunin pelan-pelan. Kan gak mungkin orang lumpuh itu habis atapnya dibolongin, ya diangkat terus bilang gini, "Yesus terima ya, tangkep ya, saya lempar nih pada hitungan 3. 1, 2, 3, buk dilempar gitu." Enggak. Firman Tuhan tertulis dengan jelas. Mereka menurunkan. Ada usaha lagi loh. Ada yang benar-benar akhirnya yang tadi namanya, maaf ya namanya Kaindra lagi lihat gitu. Kayak Yesus lihat, buset. Ini orang sungguh-sungguh banget ya. Ini orang kok mau banget ya. Nolongin kayak begini sampai atap dibuka. Maka tergeraklah hati Yesus. Maka Yesus melihat iman mereka loh. Bukan iman satu orang yang lumpuh loh. Kata mereka itu kompak. Kata mereka itu komunitas. Kata mereka itu gereja besarnya. Kata mereka itu bicara apa? Keluarga kita. Kata mereka itu apa? Pernikahan kita. Itu yang menggerakkan surga turun ke bumi.
Jangan cepet-cepet mau ke surga, bilang kiri kanan colek. Jangan cepet-cepet mau ke surga. Surga udah di bumi. Gitu loh. Bukan neraka di bumi. Surga udah di bumi. Karena apa? Iman kolektif mengundang kuasa Tuhan. Ya, bahwa dikatakan di dalam Matius 18:19 dibilang doa sepakat itu menggerakkan yang namanya surga. Makanya pemimpin, penatua sering mengulang-ulang. Ayo doa, ayo mesbah keluarga, ayo datang ke komsel. Itu apa artinya? Itu ngajarin kita semua untuk apa? Sepakat. Colek kiri kanan, udah lama ya nggak sepakat ya sama suami, istri, sama komsel. Udah lama apa? Masih tetap sepakat? Tanya kiri kanan. Kalau kita terus sepakat, saya percaya hatinya Tuhan itu melekat sama kita semua. Makanya ketika hasil kesepakatan ini membuat setiap kita itu merasakan bahwa bukan hanya orang lumpuh ya yang dilihat imannya. Tapi setiap kita ya tentunya waktu kita nolong orang, kita lihat kemuliaan Tuhan ya. Ini tidak bicara yaitu pribadi masing-masing, tapi korporat. Korporat itu bicara apa? Ketika kita punya visi dan misi yang sama, maka itulah hati Tuhan. Itulah yang membuat kita semakin disukai, semakin dihormati. Sama siapa? Sama orang-orang di sekitar kita. Makanya kita gak cari pujian manusia. Yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Ya, sebelum saya menutup, saya sharing. Bolehkah saya undang istri dan anak saya? Ya. Mengapa saya begitu antusias menceritakan Tuhan? Saya ngalami. Ya. Di tahun 2007 saya ngerasa bahwa Tuhan itu sayang banget sama saya. Tapi waktu istri saya hamil anak kedua, di hari Sabtu mau jemput saya, ternyata dikuret, ya, dikuret karena bayinya nggak bisa dipertahankan. Akhirnya saya marah sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan dan hari Minggunya saya nggak mau ke gereja. Ya, saya putuskan saya nggak mau ke gereja. Tapi ya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, anak saya 6 tahun, ya cicinya itu ajak saya ke gereja. Di gereja itu di lift dibilang sama teman komsel, enak ya Abigail udah jadi cici. Ternyata anak saya nggak bisa jawab, nunduk. Saya juga ditanya nunduk, akhirnya saya cerita nggak bisa nggak punya adik karena bayinya dikuret, nggak bisa dipertahankan. Itu pagi hari saya ngomong. Tapi ini loh kuasa daripada komunitas. Sorenya datang teman-teman komunitas doain istri saya dan saya. Saya kaget. Ada salah satu wanita berdoa begini. Waktu itu saya 2006 lahir baru, 2007 ngalamin ini. Dia berdoa, kalau Tuhan yang kasih, tidak ada yang bisa ambil. Dalam hati saya, udah dikuret kok dia ngomongnya doanya begini ya. Kan saya masih pakai logika, saya orang logika. Dulunya ya sebelum bertobat. Karena dimensi roh sama dimensi dunia beda. Waktu saya ngomong gitu saya bilang, wah saya kecewa. Tapi tahu, ternyata saya ke gereja, udah pulang, terus hari Senin istri saya dikasih minum obat China dari mama saya, muntah, Selasa. Hari Kamis dia ke dokter, cek di lab, bayinya tetap ada. Bayinya itu siapa? Ini dia anaknya. Nah, proses ini apakah ada tantangan, ada rintangan? Pasti ada. Tadi saya sempat cerita sama Bang Darwin, mungkin istri saya mau mulai cerita, nanti anak saya meneguhkan apa yang dia alami. Ya, jadi waktu awal kehamilan dokter tidak pernah menyatakan bahwa saya punya bayi kembar. Jadi bayinya cuma satu. Nah, after itu ya biasa di komunitas akhirnya jadi satu hal yang viral ya, karena dari dikuret toto bayinya masih ada. Gitu, dengan kondisi utuh, kepala, tangan, kaki, badan semua komplit, puji Tuhan. Nah setelah itu 14 tahun kemudian
kita baru tahu gitu loh. Karena ketika itu anak saya dibawa, ya kita doakan karena waktu itu anak saya sempat bertumbuh dengan kondisi suka nangis sendiri, dia merasa lonely walaupun di tempat keramaian gitu. Jadi saya sampai bilang sama cicinya gitu, ini anak punya hati princess saya bilang. Jadi kalau apa-apa kadang dia nangis sendiri, saya suka omelin cicinya gitu. Kenapa kamu marah? Enggak, aku enggak apa-apain kok, dia nangis sendiri gitu loh. Nah puji Tuhan 14 tahun kemudian dia ngalamin perjumpaan sama Tuhan, dia ngalamin ketika dibawa didoakan, Roh Kudus itu membawa dia di dalam kandungan saya. Gitu loh. Jadi dia kalau kita bilang dia ngalamin inner healing. Nah, waktu itu seperti apa kondisinya, dia juga kaget, saya juga kaget. Karena waktu itu memang kondisinya cuma satu ya, Ceh. Jadi waktu proses penguretan itu saya ingat banget saya berdoa selama kurang lebih 30 menit. Saya bersepakat sama Tuhan, saya bilang Tuhan kalau Tuhan sudah ambil, Tuhan sudah kasih nggak mungkin Tuhan ambil. Tapi proses itu harus berjalan, ya sudah saya terima gitu loh. Tapi setelah itu waktu Tuhan bawa dia di dalam kandungan saya, dia dikasih lihat gitu loh bahwa memang waktu itu satu, janin itu satu. Dan suddenly tiba-tiba dia pecah jadi dua. Nah yang satunya itu yang dikuret sama dokter dan masih ada satu, nah satu inilah dia. Jadi memang saya lihat kuasa kesepakatan itu ketika kita bersepakat Tuhan bisa bikin terobosan, Tuhan bisa bikin sesuatu hal yang di luar pemikiran kita gitu. Karena memang satu, awalnya tuh satu. Tapi ketika proses itu jadi ada dua ya Ceh. Coba kamu bisa cerita waktu itu kamu lihat seperti apa? Shalom Om Tante, teman-teman semua. Mungkin kalau boleh sedikit cerita, aku bersyukur aku lahir juga dalam keluarga yang memang percaya Tuhan. Jadi dari dulu aku udah tahu Yesus, tapi tahu sama kenal kan beda. Jadi dulu aku belum percaya gimana-gimana. Terus datanglah teman mami papi yang mau doain aku, dan karena aku udah terbiasa didoain ya udah aku terima berkat aja dengan senang hati aku mau didoain. Loh kok pas berdoa Tuhan kasih gambaran yang begitu jelas, yang benar-benar bisa aku rasain, yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Dimana aku tuh dibawa ke dalam perut mami lagi, dan Tuhan tuh tunjukin dari awal tuh sebenarnya cuma satu bayinya. Cuma satu, tapi tiba-tiba jadi dua. Dan yang dikuret itu yang satunya bisa dibilang ya kembar aku lah intinya. Dan yang lahir aku, dan Tuhan kasih tunjuk masa-masa awal-awal aku jadi seorang remaja tuh ternyata aku jadi keinget loh, bener juga ya dulu ada masanya aku bener-bener sedih banget, apa-apa aku nangisin. Padahal hidup kan gak selalu sedih kan, pasti ada hal yang bisa disenyumin. Cuman dulu aku sensitif banget dan Tuhan terus tunjukin pertumbuhan aku sampai gede. Dan bahkan aku sempat lihat satu gambaran aku di masa depan yang udah wanita yang pakai kebetulan jas biru. Dan pokoknya bersyukur deh Tuhan terus menyertai hidup aku bahkan sampai sekarang. Gak lagi aku ngalamin sedih-sedih itu lagi. Aku bener-bener bersyukur karena sepakat sama komunitas di youth juga, di Abayut. Setiap hari ada aja penghiburan dari Tuhan, dan Tuhan terus teguhkan iman aku lewat keluarga, lewat teman-teman, dan lewat komunitas juga. Itu sih. Ya, thank you.